Sore itu, hujan mulai turun membasahi genting rumahku. Dan terdengar suara percikan air hujan dari kamar rumahku. Saatku mulai terhenyak karena kelelahan setelah melakukan aktivitas di siang hari. Tiba-tiba aku pun terbangun dari tidurku karena kaget. Ternyata itu ibuku. Dia memberitahu kepadaku bahwa nanti malam semua orang di rumahku akan pergi keluar kota, ke Semarang, tempat kampungku di sana. Karena memang saat itu sedang liburan, aku hanya bisa mengangguk saja untuk menjawab pertanyaan ibu yang mengajakku. Singkat cerita, setelah jam 4 sore, aku sudah mengemas semua pakaianku dan peralatanku yang akan aku bawa. Begitu juga orang lain yang ada di rumahku. Mereka sudah siap. Kami pun mulai mengunci rumah dan mematikan lampu-lampu di setiap ruangan. Namun, saat semua keluargaku masuk ke dalam mobil, aku malah tidak kebagian kursi mobil. Untungnya, Mang Wardi menawarkan diri untuk membawa mobilnya. Tak lama kemudian, aku lekas menuju rumah Mang Wardi dengan berjalan kaki karena rumah Mang Wardi tidak begitu jauh dari rumahku. Mang Wardi pun mengambil mobil miliknya dari bagasi rumahnya. Kami pun memulai perjalanan. Kami berselisih kurang lebih 1 jam dari 2 mobil keluargaku yang sudah berangkat. Jadi kami sudah pasti tertinggal jauh. Setengah perjalanan, aku mulai mengantuk. Mang Wardi menawarkanku untuk tidur di belakang agar bisa selonjoran. Karena jok belakang mobil ini memang terlihat seperti angkot dengan kursi panjang yang berhadapan. Aku pun tertidur. Tak lama kemudian, aku tiba-tiba saja terbangun dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku lekas bertanya pada Mang Wardi, sudah sampai di mana aku ini? Mang Wardi menjawab bahwa sekarang sudah tepat di daerah Alas Roban. Mobil cukup berjalan cepat.
karena terlihat jalan yang kulalui saat ini cukup gelap. Tak lama, di salah satu tikungan, aku merasa mobil ini berjalan semakin ke pinggir. Aku pun lantas bertanya kepada Mang Wardi. Mang Wardi, mau kemana ke pinggir, Mang? Mang Wardi pun menjawab sambil menunjuk ke pinggir belokan itu. Mang Wardi bilang, kita berhenti dulu sebentar di warung itu karena mau makan dulu. Warung? Hah? Di belokan itu aku tidak melihat apa-apa. Di mana Mang warungnya? Mang Wardi terus menunjuk warung yang ada di depannya itu. Padahal jelas sekali tidak ada apa-apa di sana. Mobilku semakin ke pinggir. Aku merasa ini sudah tidak beres. Aku segera menyadarkan Mang Wardi. Mang Wardi. Mang, stop, Mang. Mang Wardi, stop. Mang, stop, Mang. Dan seketika mengerem mobil, wajah Mang Wardi terlihat kebingungan. Kami keluar, dan ketika melihat, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, hampir saja mobil kami terjerambah ke jurang. Mang Wardi bilang dia melihat sebuah warung di sana. Dan di sana tidaklah ada apa-apa, hanya sebuah hutan dan jurang. Kami beristighfar dan melanjutkan perjalanan. Aku pun pindah duduk di depan karena takut. Mang Wardi melajukan mobilnya dengan perlahan sambil sesekali membahas kejadian aneh tadi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Mang Wardi ingin buang air kecil. Dia bilang sudah tidak tahan. Kami mencoba mencari pom bensin atau rumah warga untuk ikut ke toilet. Namun, kami tidak menemukan pom bensin ataupun rumah warga. Akhirnya, saking tidak kuat, Mang Wardi pun berhenti. Ia menyuruhku untuk menunggu sebentar saja. Aku pun menunggu. Dalam hati kecilku, aku merasa ketakutan. Aku melihat sekelilingku.
sangatlah gelap. Bahkan mobil yang lewat pun bisa dibilang jarang. Tiba-tiba samar aku mendengar suara ketukan kayu. Namun aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak melihat ada orang di sekelilingku. Bahkan Mang Wardi, dia di mana ya? Suara ketukan kayu itu terus terdengar semakin keras. Dan suara apa itu? Aku mulai merasa sedikit panik. Dan ketika aku melihat di depan mobilku, dari arah depan berjalan seorang wanita yang cukup tua dan membawa tongkat yang semakin lama semakin mendekat. Dan wanita yang cukup tua itu berhenti tepat di depan mobil ini. Wanita itu berjalan gontai sambil menunduk. Rambutnya putih dan agak bergelombang. Ia pun berhenti tepat di depan mobil sambil mengetuk-ketukkan tongkatnya ke jalan. Jantungku seakan-akan berhenti. Kakiku lemas. Dan tiba-tiba saja ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arahku. Aku pun langsung mengalihkan tatapanku sambil mengucapkan istighfar berulang kali. Aku mencoba tidak melihatnya, namun kali ini terasa ada yang memelukku dari belakang. Sangat keras. Spontan aku melihat ke belakang dan tadi sangka tepat di depan mataku, hanya berjarak beberapa sentimeter saja, ada wajah yang sangat menyeramkan dengan mata merah melotot dan mulut yang rusak berwarna hitam sambil bergumam mengeluarkan suara yang kurang jelas. Aku seakan tidak bisa bergerak. Matanya terus melotot kepadaku dan terlihat darahnya mulai keluar
mempelajari tapi tidak bisa. Mang Wardi pun tidak kunjung datang. Dan dia mulai menggeleng-gelengkan kepalanya dan membuatku semakin takut. Lukanya semakin keras, membuat nafasku jadi sesak. Sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Dan tak lama Mang Wardi pun kembali dan bertanya keheranan padaku. Aku terlihat sangat pucat. Aku menceritakan apa yang tadi aku alami. Mang Wardi pun kaget dan lekas. Kita mencari rumah warga untuk sekedar beristirahat. Tujuannya agar membuatku sedikit tenang. Akhirnya, tidak begitu jauh, kami pun menemukan rumah warga. Singkat cerita, warga di sana menceritakan bahwa memang di jalan itu sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Dan mitosnya lewat jam 10 malam sebaiknya pengendara berhati-hati dan tidak belangah. Karena akibatnya si penunggu itu mereka akan mengganggu kita. Bulan sudah berlalu. Hingga saat ini, kehadiran dari ibu tua itu terkadang masih bisa aku rasakan. Di saat aku sendiri di malam hari, kadang aku mendengar suara batuk. Yang berubah menjadi suara tertawa ibu tua. Ataupun sesekali aku merasa dia seperti menampakkan dirinya kepadaku. Bahkan lewat mimpi sekalipun. Untuk mendengar, berhati-hatilah. Karena mungkin saja setelah kamu mendengar cerita ini, nenek tua itu akan datang lewat mimpimu.